Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bernyanyi dari Mada Bakti 553. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Teguhkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria ini, kita semua diajak untuk mengenal siapa itu Santo Yusuf. Dikatakan bahwa Yusuf itu seorang yang diam, yang tidak banyak berbicara, tetapi dia banyak bekerja. Dia sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga kudus Nazaret. Dan dia selalu bekerja sebagai tukang kayu, menafkahi Bunda Maria dan Yesus di dalam kehidupannya. Sikap ini baik karena tidak banyak berbicara, tetapi banyak bekerja. Acap kali saya dan mungkin umat yang lain lebih banyak berbicara, tetapi sedikit bekerja. Maka mari kita belajar dari Santo Yusuf. Kita lebih baik sedikit berbicara, tetapi banyak berkarya, banyak bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Hal lain lagi dikatakan di dalam Injil pada
hari ini bahwa Yusuf itu seorang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ketika ia tahu bahwa Ibu Maria mengandung tanpa mereka hidup sebagai suami istri. Sehingga dia diam-diam untuk menceraikan Ibu Maria. Ini satu sikap yang luar biasa juga, bahwa Santo Yusuf tidak mau menceritakan kejelekan-kejelekan istrinya di depan umum. Bahkan mungkin tidak mau menjelekan tetangganya dan lain sebagainya. Tetapi kita sering menjelekan suami kita, menjelekan istri kita. Padahal kita katakan dulu bahwa aku mengasihimu selamanya. Bahkan kita juga sering mengatakan kata kasar kepada sesama. Maka mari kita belajar dari Santo Yusuf. Kita berusaha untuk menjadi orang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istri atau suami atau tetangga di depan banyak orang. Bila ada masalah, mari kita diam, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi solusi kepada kita, seperti yang dialami oleh Santo Yusuf. Ketika dia berpasrah kepada Tuhan, Tuhan mengutus malaikat kepadanya dalam mimpi dan mengatakan, Yusuf anak Daud, engkau harus mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan hal yang menarik yaitu Santo Yusuf ini mau mendengarkan sabda Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan, ia melaksanakan sabda Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ia bertanggung jawab penuh atas kehidupan Bunda Maria. Ia menafkahi Bunda Maria dan Yesus, memeliharanya dan melindunginya di dalam hidup mereka. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, sikap lain lagi dari Yusuf adalah ia taat dan setia kepada Tuhan. Kesetiaannya membuat dia dijuluki sebagai bapa, pelindung bagi keluarga-keluarga kudus. Maka mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati kita masing-masing, secara khusus bapak-bapak berkeluarga, untuk mau belajar seperti Santo Yusuf yang taat dan setia kepada Tuhan, yang mau melindungi istri dan anak-anak, yang mau bekerja menafkahi istri dan anak-anak, karena ia sadar bahwa dia dipanggil Tuhan sebagai bapa keluarga yang bersama istri menghidupi anak, melindungi anak, memberi pendidikan kepada anak, sehingga anak itu kelak memperoleh hidup yang layak, memperoleh hidup yang sejahtera seperti anak-anak lain. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga kita semua mau belajar dari Santo Yusuf, agar keluarga-keluarga kita boleh dikata keluarga kudus, karena kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bapa keluarga atau kepala rumah tangga. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.